Film dibuka tepatnya di Teluk Tonkin, Laut Tiongkok Selatan, kapal Indo USS Ranger yang menjadi markas tempur Amerika pada saat itu. Di sana mereka pun kembali menyusun strategi, di mana misi kali ini adalah misi rahasia untuk mengambil alih stasiun Yanqi di daratan Vietnam Utara. Tapi sebelum itu, mereka pun harus terlebih dahulu mencegah suplai pasukan musuh yang datang dari Laos agar mempermudah misi mereka. Hingga kemudian ditunjuklah Letnan Penerbang Detler Dengler sebagai wingman. Di sana Dengler pun sangat senang karena misi ini menjadi penerbangan pertamanya dalam pertempuran sejak pertama kali ia mendaftar di kesatuan. Dan singkat cerita, di keesokan harinya berangkatlah Dengler bersama 3 rekannya. Yang mana saat itu mereka pun berhasil menjatuhkan bom di perbatasan Laos dengan Vietnam Utara. Tapi tiba-tiba saja tembakan musuh pun berhasil mematahkan sayap kiri pesawatnya, sehingga ia pun kehilangan keseimbangan dan memaksa untuk mendaratkan pesawatnya di atas sawah warga. Beruntungnya saat itu Dengler pun masih selamat tanpa luka yang serius. Namun karena melihat pasukan pemberontak Laos yang berdatangan, sontak Dengler pun segera berlari sekuat tenaga membelah sawah warga dan langsung masuk ke dalam hutan untuk bersembunyi. Dan dikarenakan pasukan musuh menyadap saluran radio, di sana Dengler pun memilih untuk tidak meminta bantuan karena sangat beresiko disergap oleh musuh. Dan saat itu dia pun hanya berharap agar tim pencari bisa menemukannya. Tidak berlangsung lama, Dengler pun sampai di sebuah telaga. Namun tiba-tiba saja di sana dari belakang Dengler pun berhasil tertangkap oleh tentara Pathet Lao. Ia pun kemudian digiring tanpa tahu kemana arah tujuannya. Hingga mereka pun kemudian membuat perkemahan di tengah hutan tersebut. Dan bahkan juga Dengler pun di sana sempat menjadi bahan permainan oleh mereka. Di keesokan harinya, sampailah mereka di sebuah perkampungan. Dengler pun kemudian dibawa ke sebuah rumah besar. Di sana dia kemudian bertemu dengan seorang pimpinan untuk bisa bebas dengan syarat mau menandatangani sebuah surat yang berisi Dengler untuk bisa menjadi anak buah mereka dan juga berkhianat kepada negaranya sendiri. Sontak Dengler pun langsung menolak hal tersebut karena dia masih cinta dengan tanah airnya. Di sana Dengler juga mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak ingin berperang, dia hanya suka saat terbangnya saja. Karena pilihannya itu, akhirnya Dengler pun disiksa habis-habisan. Tubuhnya diseret dengan kaki yang terikat, digantung dengan sarang semut yang ada di wajahnya, dan bahkan diceburkan ke dalam sumur selama semalaman. Tidak sampai di situ saja, Dengler pun kemudian diarak menuju ke sebuah kamp tahanan. Dan di sana Dengler juga dikurung dalam sebuah gubuk dengan keadaan tangan yang terikat serta kakinya yang dipasung agar ia tidak bisa melarikan diri. Hingga di keesokan harinya belenggunya itu pun baru dilepas. Dan ternyata di sana Dengler pun tidak sendirian karena ada 5 orang tawanan perang lainnya. Kemudian Dengler pun berkenalan dengan mereka. Di antaranya bernama Eugene, YC, Pisit, Prosit, dan juga Duen. Ternyata sudah sangat lama mereka ditawan di sana. Ada yang 2 tahun, bahkan rekor terlama dipegang selama 11 tahun. Mereka ditahan di sana karena diantaranya adalah prajurit Amerika Serikat dan juga sebagiannya lagi karena bekerja untuk Amerika. Namun Dengler pun tentunya tidak ingin berakhir membusuk seperti tawanan lain di sana. Hingga kemudian Dengler pun menyampaikan niatnya untuk segera kabur dari camp tersebut. Namun teman-teman barunya itu memperingatkan bahwa camp ini memanglah bukan penjara, namun hutan di luar sana adalah penjara yang sesungguhnya. Tanpa air mustahil mereka bisa bertahan lebih dari 2 hari, dan juga jejak kaki mereka akan mudah dilacak. Eugene pun lalu menentang rencana Dengler tersebut, karena dianggap akan mengganggu rencana pembebasan mereka. Disambung oleh Duen yang mengatakan pasti akan sulit kabur di siang hari, karena ada 6 penjaga bersenjata yang selalu mengawasi gerak-gerik mereka di sana. Dan akhirnya malam hari pun menjadi pilihan terakhir. Namun ternyata para tawanan ini dipasung dan juga diborgol selama mereka tidur. Dan juga pada rencananya kali ini hal yang pertama Dengler lakukan adalah mencari cara untuk membuka borgol terlebih dahulu.
Di sana Dengler pun membutuhkan sebuah paku. Namun di camp itu sama sekali tidak ada paku karena gubuknya itu terbuat dari bambu dan juga rotan. Namun tiba-tiba saja Prosit pun teringat bahwa ada satu paku yang berada di camp penjaga. Dan dengan bantuan teman-temannya itu untuk mengalihkan perhatian penjaga, akhirnya Dengler pun berhasil mencabut paku tersebut. Ia pun lalu segera mengasahnya hingga ujungnya menjadi pipih yang sempurna. Dan di malam berikutnya Dengler pun kemudian mulai beraksi. Hanya butuh 3 detik saja borgol tersebut pun bisa terlepas dengan sangat mudah. Dan kini teman-temannya pun seakan mendapatkan hidayah untuk berubah pikiran dan berencana akan ikut untuk aksi pelarian dengan si Dengler. Saat itu Dengler pun hanya berharap agar hujan lebat segera turun, yang nantinya akan bisa menghapus jejak mereka di sana. Namun di sini Eugene pun kembali labil dengan mengatakan akan lebih baik mereka menunggu untuk dibebaskan. Seakan dia ini masih percaya bahwa mereka akan dilepaskan setelah peperangannya selesai. Dan di sana Dwayne pun langsung menyangkal bahwa kemungkinan dibebaskan itu hanyalah angan-angan saja, karena dia saja yang sudah 11 tahun tak kunjung juga dibebaskan. Dengler pun lalu memujuk mereka agar mau kabur bersamanya agar saat di hutan nanti mereka bisa saling tolong-menolong. Dan di keesokan paginya Dengler pun kemudian menyarankan teman-temannya agar bisa menyisakan dan juga menabung makanan mereka sebagai bekal pada pelarian nantinya. Di sana Dengler juga ternyata memperhatikan kebiasaan para penjaga yang meninggalkan senjata setiap kali pergi ke dapur, sehingga akan ada jalan kesempatan bagi mereka untuk merebut senjata tersebut. Hingga singkat waktu stok makanan di camp tersebut pun habis, dan mereka pun hanya diberi makanan semangkok makanan busuk yang penuh dengan belatung. Eugene pun kemudian memaksa Dengler untuk mengeluarkan stok nasi yang mereka simpan. Namun tentunya Dengler pun langsung menolaknya dan mengatakan jika makanan itu akan sangat berguna selama di hutan nanti. Hingga suatu malam saat penjaga lengah, Dengler pun mencoba untuk mencari jalur pelariannya. Ia pun keluar melalui lantai gubuk dan kemudian berangkat hingga sampai pada camp penjaga. Dengler pun lalu mencoba menggali tanah liat pada pagar dan ternyata berhasil. Ia pun lalu melaporkan hal itu kepada teman-temannya dan menentukan tanggal pelarian mereka. Namun suatu hari YC, Pisit, dan juga Prosit pun menguping percakapan para penjaga di sana. YC pun kemudian memberitahukan kepada yang lainnya bahwa para penjaga di sana tidak lagi mendapatkan jatah makanan karena sawah dan juga kebun warga telah hancur akibat bom-bom yang telah dijatuhkan. Untuk itu, para penjaga pun akan berencana akan membunuh para tawanan di hutan dengan alasan mencoba melarikan diri sehingga para penjaga ini akan bisa bebas dan juga kembali ke kampungnya masing-masing. Mengetahui informasi itu, terpaksalah Dengler pun harus mempercepat rencana pelariannya menjadi esok hari, walaupun teman-temannya ini sedikit ragu karena musim hujan belum juga tiba. Dan di keesokan paginya saat sebelum kabur, Dengler pun kemudian mengulangi lagi rencananya. Setelah menerobos pagar, Dengler pun akan mencuri senjata yang ditinggalkan oleh penjaga dan juga kemudian akan membagikannya kepada teman-temannya. Untuk nantinya mereka bisa mengepung dan juga melumpuhkan para penjaga secara bersamaan. Setelah semuanya mengerti, aksi pelarian pun dimulai. Di sana Dengler pun berhasil mencuri beberapa senjata dan kemudian langsung membagikannya kepada teman-temannya. Dengler dan juga Dwayne pun kemudian pergi dari sisi yang sama, sedangkan yang lainnya pergi dari sisi yang berlawanan. Namun setibanya di dapur, keempat temannya malah tidak kunjung tiba, dan tidak mungkin mereka pun harus menunggu. Hingga akhirnya terpaksalah Dengler dan juga Dwayne ini langsung menyerang para penjaga dan juga membawa beberapa bahan makanan sembari berteriak sumpah serapah kepada keempat temannya. Setelah berjalan cukup jauh, mereka pun kemudian bertemu dengan Eugene dan juga YC. Dengler pun kemudian lalu meminta penjelasan mengapa mereka kabur duluan mengacaukan rencananya. Namun Eugene pun tidak merespon seakan memiliki keterbelakangan mental. Kemudian Dengler pun meminta barter sekotak amunisinya untuk sebuah parang yang dibawa oleh Eugene. Lalu kemudian dia pun berjalan bersama Dwayne ke arah hutan meninggalkan Eugene sendirian karena YC sudah lebih duluan pergi. Dan syukurnya hujan pun turun sehingga jejak kaki mereka pun akan segera terhapus. Mereka pun lalu berteduh sembari mengisi perut, namun tiba-tiba saja datang sebuah banjir sertai longsor yang langsung menyeret mereka semua. Dan naasnya lagi, di sana stok makanan pun ikut terbawa oleh banjir itu. Dan setelah hujan reda, mereka pun terus berjalan hingga sampai di sebuah aliran sungai menuju ke Thailand. Dengler pun kemudian mengajak Dwayne untuk membuat sebuah rakit menyusuri sungai tersebut. Namun di perjalanan mereka pun terlambat menyadari jika di depan mereka ada sebuah air terjun.
Di sana mereka pun sempat hampir saja hanyut dan juga terjatuh. Namun beruntungnya Dengler pun dengan sigap menyelamatkan Dwayne ke tepian lalu berteduh sembari menunggu hujannya reda. Kemudian perjalanan pun kembali dilanjutkan. Di sana Dengler pun menemukan sebuah tapak sepatu yang sudah usang. Dia pun kemudian memberikannya kepada Dwayne agar kakinya tidak semakin kedinginan. Dirasa senjata yang mereka bawa itu hanya menjadi beban saja, Dengler pun lalu memutuskan untuk membuangnya. Karena percuma juga jika digunakan untuk berburu pun suaranya bisa memancing datangnya pasukan musuh. Dan tak lama kemudian mereka pun tiba di sebuah perkampungan terbengkalai. Di sana mereka kembali untuk beristirahat. Dwayne pun kemudian mengatakan jika ia tidak mampu lagi untuk berjalan. Namun Dengler pun tentunya kembali menyemangati temannya itu. Dan tiba-tiba saja dua heli militer pun melintas di atas mereka, seakan ada harapan di depan mata mereka. Di sana Dengler pun kembali untuk bersemangat sembari melambai-lambai dan berteriak. Namun sayangnya dua heli itu sama sekali tidak melihat keberadaan mereka dan hanya melintas begitu saja. Dengan teknik yang dilihat dari pasukan patet laut sebelumnya, di sana Dengler pun lalu membuat api dan juga membakar daun dan gubuk agar para militer Amerika Serikat datang kembali. Namun bukannya mendapatkan pertolongan, di sana Dengler pun hampir saja terbunuh oleh militer Amerika yang menembakinya karena mengira bahwa Dengler ini adalah musuh. Pupus sudah harapan mereka saat itu, dan di keesokan harinya mereka pun kembali untuk melanjutkan perjalanannya hingga sampai di sebuah perkampungan. Di sana mereka pun memelas berharap warga di sana mau memberikan makanan untuk mereka. Namun di luar dugaan, tiba-tiba saja seorang abah-abah langsung melayangkan parang dan juga langsung menebas kepala Dwayne hingga terputus. Dengler yang panik pun berteriak sembari melayangkan parangnya dan juga mencabut sepatu dari Dwayne itu lalu kabur kembali ke dalam hutan. Dan kini Dengler pun akhirnya bertahan hidup sendirian, memakan apa saja yang bisa ia makan. Bahkan suatu malam Dengler pun sempat berhalusinasi, di mana ia merasa jika Dwayne ini datang menghampirinya dan juga mengatakan jika kakinya kedinginan. Namun saat dia ingin mengembalikan sepatunya, tiba-tiba saja Dwayne ini menghilang. Dan karena tidak menemukan makanan lain, di sana Dengler pun dengan terpaksa menyantap seekor ular mentah-mentah dan menggigit kulitnya demi mengisi perutnya yang semakin mengecil. Namun tak lama kemudian tiba-tiba saja sebuah pesawat melintas dan juga melihat keberadaannya. Sontak Dengler pun segera melambai-lambai dan akhirnya usahanya selama ini berbuah manis. Heli penjemput itu pun akhirnya datang, pertanda penderitaannya selama ini telah berakhir. Setelah sedikit pulih, Dengler pun lalu dijemput oleh rekan-rekan setimnya untuk kembali ke kapal induk. Di sana dia pun disambut bahagia oleh petinggi dan juga para ribuan awak lainnya. 6 bulan ditawan, Dengler pun dianugerahi tanda kehormatan Epic Cross dan juga tanda kehormatan lainnya. Lalu setelah perang, Dengler pun bekerja sebagai pilot penguji dan juga mengalami 4 kecelakaan udara lagi. Hingga akhirnya dia pun meninggal bunuh diri pada tahun 2001 akibat frustasi dengan kelumpuhan sarafnya. Dan film pun tamat. Nah, itulah tadi alur cerita dari film Rescue Down tahun 2006. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, komen, dan juga subrek. And see you on the next video. Bye-bye.